Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membagikan buat teman-teman mungkin yang masih pemula atau yang baru terjun dalam project management. Nah, di sini saya akan membagikan apabila teman-teman belum pernah menggunakan software. Nah, ini saya akan memberitahu untuk pembuatan secara manual. Oke, nah di sini saya menggunakan Excel ya, Excel biasa. Terus, jadi formatnya apa aja? Ini nanti kita rapihinnya. Penting saya buat dulu. Di sini yang pertama nomor. Terus items, ada juga item detail, terus kalian isinya, terus ada juga update date, terus update Oke, nanti kita rapihin. Nah, habisin nanti di sini untuk waktunya atau weeknya. Oke, jadi yang pertama urutan dari project management itu kan aku udah ada bahas sedikit sih di job deck-nya business analyst gitu. Tapi ini kan kita pembuatan dari timeline. Oke, yang pertama item yang pertama di dalam project itu yang pastinya kita pembuatan dokumennya. Jadi sini kita buat secara general documents. Oke, dokumen ini gak cuma satu ya pastinya terdiri dari FSD. Oke, di sini FSD kita akan membutuhkan review atau diskusi ya dengan user gitu. Jadi kalian buat di sini review FSD and sign off ya. Oke. Setelah itu kalian dokumen udah ya di sini FSD atau TSD ya teman-teman. Di sini juga kalian bisa buat kalau memang antara FSD dan TSD itu dipisah gitu, karena beberapa klien atau tergantung company lah ya yang kalian kembangkan projectnya, itu ada yang disatuin dalam FSD, jadi semua disatuin dari data dictionary atau structure dari database atau segala macamnya itu digabung di FSD. Nah, ada juga beberapa itu dipisah, yaitu dibuatkan di TSD tersendiri gitu. Oke, setelah selesai tahap documents, kalian masuk ke tahap manual aja ya, nomornya nanti kalian bisa bikin lebih bagus lagi. Terus di sini masuk ke tahap development. Oke, jadi kalau sebelumnya saya bekerja sebagai IT vendor ya, itu terdiri dari development sama unit test. Jadi development di kita sama unit test itu bagian dari development. Oke. Development unit test. Oke. Nah, setelah dari documents development masuk ke tahap tes. Nah, kenapa ini saya pisah di sini? Karena ini bagian dari development atau internal kita gitu ya. Oke. Terus di sini masuk ke tes. Biasanya ini udah masuk ke tahapnya si klien kalau saya sebagai IT vendor. Nah, balik lagi kalau misalkan kalian hanya bekerja end user, jadi kalian bisa langsung satuin aja ini gitu. Oke. Lanjut jadi nomor 3 ya, tes. Kalau testing kalian bisa di sini nggak usah singkat. Terus di sini testing itu terdiri dari SIT sama UAT. Oke, setelah itu masuk ke tahap implementation. Aduh. Oke. Nah, di sini biasanya kita sebut sebagai declaration. Cuman ini aja nih teman-teman item-itemnya. Oke.
nanti kita rapiinnya. Jadi setelah itu kalian isi di sini PIC-nya siapa aja. Oke, jadi kalau misalkan kita ini vendor, terus di sini misalkan IT, kalau saya sebagai bekerja di IT vendor ya. Jadi kalau misalkan di sini vendor kita, internal kita, terus di sini IT client gitu, IT sama user client. Oke. Lanjut. Oke, di sini update date. Kenapa kita perlu? Karena ketika kita ada sesuatu yang mau kita update di dalam timeline ini, kita bisa buat di sini. Jadi terakhir kapan, misalkan ada perubahan di timeline nanti, kalian bisa taruh di sini terakhir last updated pada timeline ini gitu. Nah, terus update detail itu diupdate apa gitu ya, yang kalian update di dalam dokumen atau timelinenya gitu. Oke. Terus di sini masuk ke weeknya. Sebenarnya ada cara otomatis sih ya, cuman ini kan saya mengajarkan dalam cara manual dulu. Oke, di sini misalkan kalian bikin week 1. Oke, saya kasih tahu. Jadi kalian bisa sebutkan di sini week 1 ataupun per tanggal. Misalkan hari ini tanggal 1 Februari ya. Oke, misalkan kita itu mulai dari tanggal 31 Januari kemarin. Jadi berarti 31 sampai tanggal 4. Jadi kalian bisa langsung bikin di sini tanggal 31 tanggal 4 gitu, 31 Januari tanggal 4 Februari. Nah, kalian juga boleh bikin week 1. Jadi week 1 terus week 2, week 3, week 4. Jadi udah selesai. Nah, kalian bikin berdasarkan timelinenya, Mondays-nya ya, Mondays-nya. Jadi misalkan di FSD, di estimasi effort yang kalian buat, itu misalkan pembuatan FSD itu 10 hari. Jadi berarti kalian bikin di sini, tinggal di blok aja. Misalkan kita warnain. Oke. Terus ini misalkan 5 hari, berarti di sini ya 5 hari untuk review FSD atau sign off. Terus di sini developmentnya seberapa banyak gitu. Oke, sekarang kalian tinggal rapiin aja. Biar rapi gitu ya. Oke. Nah, kalian bisa hiasin lagi tuh. Jadi itu sih yang aku mau bagiin ya, yang paling penting kan formatnya aja nih di sini. Oke, PIC. Terus kalau ini kan tergantung Mendes yang kalian atau estimasi effort yang udah kalian susun di assessment ketika kalian udah dapat list item dari programmer hasil diskusi kalian gitu. Oke. Jadi cukup sekian, kalian boleh rapiin lebih bagus lagi untuk huruf-hurufnya gitu ya. Misalkan kalian bisa warnain ini. Oke, coba ya. Sekarang ini kita warnain jadi putih. Nah, gini lebih bagus ya. Itu ini kalian misalkan mau bikin, kalian tinggal rapi-rapiin aja sih biar enak dilihat gitu. Sini terus dirapiin juga. Oke, jadi lebih rapi ya. Oke. Jadi semoga membantu videonya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.